Halo sahabat Kang Dobos. Cerita kali ini mengangkat kisah tentang Tayub Lengger yang dijadikan tumbal pembangunan jembatan kereta api yang melintasi Sungai Serayu. Kisah mengerikan ini dimuat di dalam buku Kisah Tanah Jawa yang diterbitkan oleh penerbit Gagas Media, Jakarta. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah perusahaan jawatan kereta api milik pemerintah Belanda, yaitu Staatspoorwegen, SS, yang beroperasi di wilayah Hindia Belanda. Perusahaan kereta api inilah yang kemudian membangun jaringan jalur kereta api atas inisiasi Kolonel J.H.R. van der Wijk, seorang petinggi Koninklijke Nederlandse Indische Leger, KNIL, pada Agustus 1840. Menurut van der Wijk, jalur kereta api menjadi jalan keluar dalam mengatasi masalah pengangkutan hasil bumi, yang juga akan sangat menguntungkan dalam bidang militer. Ide awal yang direncanakan yaitu dengan membangun jalur kereta api Batavia-Surabaya melalui Yogyakarta dan Surakarta. Pemerintah Hindia Belanda menerima ide itu, tetapi jalur yang dibangun malah menghubungkan Semarang dengan Surakarta dan Yogyakarta. Pada tahun 1914 hingga 1915, perusahaan kereta api negara, Staatspoorwegen, membangun jalur kereta api Cirebon-Kroya. Hal tersebut dilakukan untuk mempersingkat perjalanan dari jalur selatan menuju Batavia, Jakarta, sebagai pusat pemerintahan kolonial. Pembangunan jalur ini adalah yang tersulit, dikarenakan kondisi geografis yang cukup berat dan beresiko. Jalur kereta api tersebut melewati daerah Notok serta lebar dan dalamnya Sungai Serayu. Pembangunan yang dilaksanakan dengan sistem kerja paksa tersebut cukup banyak memakan korban jiwa. Hal ini terlihat dari adanya makam tua yang berada di bukit, di atas perlintasan kereta api di daerah Notok, yang merupakan makam dari pekerja kerja paksa. Menurut kasakusuk warga sekitar, pada salah satu pilar jembatan kereta api Sungai Serayu diakini pernah ditanam satu grup lengger, Tayuban, sebagai tumbal pembangunan jembatan. Disebutkan, pembangunan fondasi jembatan mengalami banyak kendala, salah satunya ketika struktur dasar fondasi mulai dibangun, terjadi ambles karena tergerus oleh derasnya aliran sungai, dan itu terjadi berulang kali. Pada waktu itu pemerintah Belanda sangat tertib dan disiplin dengan jadwal. Adanya kendala berulang itu membuat pihak Staatspoorwegen takut pengerjaan molor sehingga mereka mencoba mencari solusi kepada paranormal setempat. Paranormal pun akhirnya berkomunikasi dengan penguasa gaib Sungai Serayu yang diketahui bernama Dewi Ayu Wuri Agung, sosok siluman ular berkepala manusia berwajah perempuan. Dari hasil komunikasi itu, diketahui penguasa gaib menginginkan tumbal satu grup Tayub Lengger Banyumasan lengkap dengan perangkat gamelan sebagai ganti rugi karena proyek tersebut telah mengusik ketenangan wilayah kekuasaannya. Tayub Lengger tersebut diminta sebagai tumbal untuk menghibur bangsa jin dan siluman yang ada di sekitar sungai. Dicarikanlah grup lengger yang diambil dari wilayah Banyumas oleh centeng suruhan pihak Staatspoorwegen, dengan dalih untuk selamatan sekaligus menghibur para pekerja pembuat jembatan. Pihak grup lengger menyanggupi, karena mereka dibayar 3 kali lipat dari biasanya, dan dibayar di depan. Sore sebelum senja tiba, para pemain lengger atau ronggeng khas Banyumas sudah tiba di lokasi. Mereka heran, kenapa lokasi pentas ada di dasar fondasi dan di tengah sungai. Namun, centeng suruhan Belanda menjelaskan, bahwa itu sebagai syarat selamatan agar semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Menjelang senja, obor-obor mulai dinyalakan. Sekitar pukul 9 malam, para pemain lengger mulai turun menuju dasar konstruksi setelah sebelumnya mereka menaruh peralatan gamelan di bawah. Tidak lupa sesaji berupa ayam ingkung serta bunga-bungaan lengkap ditaruh di dasar fondasi. Gamelan mulai ditabuh, 2 orang penari cantik berusia 19 tahun menari diiringi vokal seorang pesinden. Puluhan pekerja dan beberapa menir Belanda melihat pertunjukan tersebut dari atas lubang besar yang akan dijadikan dasar fondasi. Batu-batu besar telah disiapkan di atas lubang fondasi. Para pekerja sebenarnya sudah tahu akan terjadi pembunuhan massal berencana. Namun, para pekerja tidak berdaya dan tidak sanggup melakukan apa-apa karena para centeng Staatspoorwegen mengintimidasi serta mengawasi mereka di setiap sudut. Bisa dibayangkan, pertunjukan lengger yang harusnya menyenangkan, kala itu terasa sangat mencekam. Di malam ketika bulan bersinar cukup terang, sekitar pukul 12 malam, mendadak 4 obor yang ada di sudut atas lubang dimatikan oleh para centeng, bahkan tangga menuju dasar fondasi turut diangkat naik. Para pengawit beserta penari merasa bingung, lalu seketika musik berhenti. "Apa yang terjadi?" tanya mereka. Sebelum kebingungan mereka berakhir, salah satu centeng berteriak memberi komando agar para pekerja segera melempar batu ke bawah.
Puluhan batu sungai berukuran besar dilemparkan dari atas oleh para pekerja atas intimidasi para centeng, disusul dengan material bahan bangunan serta batu koral yang digelontorkan dari atas melalui talang yang terbuat dari kayu. Material itu pun penuh dan mengubur hidup-hidup para pengrawit, pesinden, serta penari di dasar fondasi jembatan kereta api Sungai Serayu. Hingga hari ini terutama pada malam Rabu Wage terkadang masih terdengar suara gamelan lengger dari arah jembatan sungai. Konon saat itu para pemain lengger sedang menghibur penghuni gaib Sungai Serayu. Jika di antara Anda ada yang memahami ilmu konstruksi bangunan, fondasi jembatan tersebut tidak menggunakan ground seals. Merupakan sesuatu yang aneh, karena jembatan ini mampu bertahan hingga saat ini, 100 tahun. Jika dipikir secara logika, hal tersebut mustahil karena arus Sungai Serayu cukup deras dan membawa cukup banyak endapan lumpur.